Assalamualaikum Ibu Sayu. Waalaikumsalam. Nah, maaf mengganggu waktunya ya Ustazah. Hari ini saya minta izin untuk melakukan observasi melihat Ustazah Sayu mengajar. Apakah nanti bisa saya masuk ke kelas Ibu Sayu? Insya Allah bisa ya, kelas saya. Insya Allah nanti saya mengajarnya di jam 1. Nanti Ustazah silakan kalau saya mau observasi silakan masuk ke dalam kelas saya. Nah, jadi dalam rangka saya ingin melihat Ustazah Sayu mengajar, kira-kira nanti apa saja yang bisa dikembangkan di kelas Ustazah Sayu? Mungkin nanti bisa berbagi kekurangan, kelebihan, dan apa saja yang akan dilakukan dengan siswa. Nanti bisa saya lihat di kelas ya Ustazah Sayu ya. Silakan ya. Kira-kira nanti mau ngajar apa Ustazah? Hari ini kami akan belajar tema, kebetulan kami sudah masuk tema 1C tentang kegiatan. Insya Allah kami akan belajar di subtema 1 pembelajaran ketiga. Kira-kira itu nanti pembelajarannya strateginya seperti apa? Strateginya nanti di dalamnya kami akan ada diskusi kelompok, kemudian nanti ada persentase setelah diskusi kelompok. Berarti yang mau dikembangkan kerjasama ya Ustazah ya. Anak-anak presentasi ke depan juga. Selain kerjasama nanti dipercaya diri anak-anak. Boleh saya lihat RPP-nya Ibu? Boleh. Oke, Ustazah Sayu udah buat RPP-nya tentang ini ya, matematika ya Ustazah ya. Ya, di dalamnya ada matematika, nanti terpadu juga dengan PPKN. Baik, jadi di sini nanti saya juga lihat medianya, saya lihat
Alhamdulillah saya sudah melihat Ustazah Sayu mengajar. Tadi terima kasih kesempatannya sudah melakukan observasi di kelas Ustazah dan luar biasa. Kelas Ustazah tadi selama 2 jam pelajaran saya melihat dari awal hingga akhir. Dan kali ini kita masuk ke pasca observasi kelas. Dari hasil observasi saya di kelas Ustazah tadi, ingin sekali menggali, kita merefleksi apa saja yang sudah dilakukan, yang sudah dicapai selama pembelajaran tadi. Nah, di sini Ustazah tadi belajarnya tadi tentang ini ya, Pancasila dan matematika. Iya. Tadi ada Pancasila sama menghitung banyak benda. Oh, menghitung banyak benda. Dari pembelajaran yang sudah kita lewati tadi, kira-kira Ustazah ada bagaimana refleksi dari Ustazah, bagaimana Ustazah merasa seperti apa yang sudah dilakukan? Berdasarkan hasil dari mengajar tadi, sebenarnya setiap alur yang sudah dibuat itu sudah dijalankan dengan baik, tetapi memang terkadang ketika mengajar masih tetap terdapat kendala. Salah satunya tadi kan kita tujuan utamanya adalah membuat anak berdiskusi, diskusi kelompok untuk supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik, tetapi kendala di sana ternyata masih saja tadi sudah saya lakukan sesuai tahapan-tahapannya, tetapi tetap saja masih terdapat berbagai kendala. Terutama tadi kan yang kita ingin lihat di sini adalah kerjasama anak-anak, kemudian percaya dirinya. Untuk kerjasamanya sendiri ternyata masih ada beberapa anak yang masih sibuk sendiri, dan memang hanya beberapa saja yang memang aktif melakukan kerjasama dari beberapa kelompok yang sudah dibentuk seperti itu. Kemudian untuk tingkat percaya dirinya sendiri tadi sudah ada, tapi hanya beberapa anak saja yang menonjol, maksudnya yang itu saja yang masih yang maju ke depan. Seharusnya kan dari kegiatan ini kita maunya semua anak itu bisa aktif maju ke depan. Mungkin itu dari kendala dari saya, Ustazah. Bagus sekali ya Ustazah Sayu, alurnya sudah sesuai dengan FPP yang dibuat, lalu sudah terlihat tingkat kerjasama dan percaya diri anak-anak, namun belum menyeluruh dan masih dominan sama anak-anak. Insya Allah itu bisa ditanggulangi. Lalu dari masalah ini anak-anak tadi apakah sudah bisa membaca semua Ustazah? Belum semua anak bisa membaca, kurang lebih baru 75% yang bisa membaca. Ada beberapa yang belum bisa membaca, dan itu sebenarnya cukup terkendala karena mengingat pembelajaran anak kelas 1 yang sekarang yang luar biasa, yang dituntut anak-anak seharusnya sudah bisa membaca sekarang, tapi masih ada beberapa yang belum bisa membaca, dan itu sangat menjadi kendala ketika pembelajaran. Baik, dari masalah kendala yang dihadapi lalu sudah dapat ininya ya, kekuatan di pembelajaran ini sudah nampak. Kira-kira apa saja peluang Ustazah untuk mengatasi kendala ini? Ya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya juga dan di tahun ini kami untuk mengatasi masalah ini, terutama untuk anak-anak yang belum bisa membaca, kami mengadakan tambahan membaca di luar jam sekolah. Jadi sekolah-sekolah mereka diberikan tambahan jam membaca. Selain itu nanti pada saat pembelajaran tema itu sendiri, kami juga memperbanyak untuk anak-anak membaca. Jadi selain mereka membaca di luar jam sekolah, kemudian mereka tetap membaca pada saat jam pelajaran itu. Jadi mereka memperbanyak membaca nyaring ketika pembelajaran tema. Jadi ada program yang Ustazah untuk mengatasi kendala yang tidak bisa membaca, lalu yang bekerja sama juga mungkin nanti bisa disering rencana-rencana yang sudah Ustazah Sayu siapkan untuk mengatasi kendala-kendala di kelas pembelajaran hari ini, khususnya tentang percaya diri dan kerjasama anak-anak. Bagaimana komitmen kedepannya untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut Ustazah? Jadi saya yakin bahwa ketika kami menjalankan komitmen yang sudah dibuat, rencana yang sudah dibuat itu, kami meyakini bahwa nantinya anak-anak itu sudah bisa membaca, kemudian nanti juga akan berdampak pada pembelajaran anak-anak yang selama ini terkendala karena membaca. Insya Allah nanti tidak ada kendala lagi untuk membacanya.
Kemudian mungkin untuk tingkat kepercayaan dirinya, karena ini masih kelas 1 Ustazah, jadi mungkin melatih sering-sering Ananda untuk bekerja sama. Jadi kalau mereka sudah sering bekerja sama, insya Allah nanti ketika mereka sering bekerja sama, tidak ada kendala lagi, semuanya bisa aktif dalam bekerja sama. Mungkin seperti itu juga bisa kerjasama di lain di kegiatan lainnya dengan bersama pendamping kelas, seperti itu tentunya dengan bantuan pendamping kelas, juga dengan sharing dengan teman-teman sejawat di kelas 1 paralel. Ini seperti itu. Wah, bagus sekali ya Ustazah Sayu programnya. Terima kasih sudah berbagi hari ini. Terima kasih sudah memberi informasi juga, dan semoga nanti pembelajarannya semakin bagus,